Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kali ini saya Marcelus Tulus dan teman saya Francisco Marsahala akan mempresentasikan kerajinan lokal, yaitu angklung. Dimulai dari apa sih itu angklung? Nah, angklung ini adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Kemudian kita lanjut dengan sejarah angklung. Angklung adalah salah satu kerajinan alat musik lokal yang berasal dari Jawa Barat. Angklung hadir sejak zaman Hindu. Angklung pernah dipakai pada upacara ritual keagamaan atau persembahyangan sebagai pengganti genta atau bel yang digunakan oleh seorang pedanda, yaitu atau bisa disebut pendeta Hindu dalam upacara keagamaan. Pada masa kerajaan Pajajaran, angklung pernah dijadikan sebagai alat musik korps tentara kerajaan. Dan pada saat terjadinya perang Bobat, angklung dibunyikan oleh tentara kerajaan sebagai pembangkit semangat juang atau tempur. Kita lanjut ke jenis-jenis angklung. Yang pertama adalah angklung modern atau bisa disebut angklung daeng. Nah, angklung daeng ini adalah alat musik dari bambu yang merupakan varian modern dari angklung. Dulunya angklung tradisional memakai tangga nada slendro, pelok, atau madenda. Pada tahun 1938, Dayang Sutikna melakukan inovasi supaya angklung dapat memainkan nada diatonis. Untuk menghargai karyanya, angklung bernada diatonis ini sudah diberi nama angklung padaeng atau daeng. Yang kedua ada jenis angklung pentatonis atau disebut juga angklung tradisional, yang dimana bisa dibagi menjadi 5 jenis angklung. Yang pertama ada angklung kanekes. Angklung di daerah kanekes digunakan terutama karena hubungannya dengan upacara nasi. Bukan semata-mata untuk hiburan rakyat, angklung ini dipakai atau dibunyikan ketika mereka menanam padi di huma atau ladang. Pemukulan angklung saat menanam pati yang hanya terdengar gembur sama sekali atau tertutup, terutama di kajeroan tertentu saja baduy jero, dan pati dengan irama tertentu, yaitu kaluaran atau disebut juga baduy luar. Yang kedua ada angklung dok-dok lojor. Kesenian dok-dok lojor terdapat pada masyarakat Kasepuhan Pancer Pangawinan atau Kesatuan Hukum Budaya Banten Selatan yang tersebar di sekitar Gunung Halimun yang berbatasan dengan Jakarta, Bogor, dan Lebak. Walaupun kesenian ini disebut dok-dok lojor yang merupakan salah satu nama alat musik di dalamnya, namun ada juga yang menggunakan angklung ini karena kaitannya dengan ritual nasi. Yang ketiga ada angklung gubrak. Angklung gubrak terletak di Desa Cipinang, Kecamatan Cigudeg, Bogor. Angklung ini sudah tua dan digunakan untuk menghormati Dewi Padi dalam hal menanam pare atau menanam padi, mengunjal pare atau mengangkut padi, dan ngadiukeun atau ke tempat ke leuwit atau lumbung. Dalam mitos, angklung gubrak mulai terasa sakit ketika suatu proses di Desa Cipinang mengalami musim paceklik. Yang keempat ada angklung toel. Angklung toel ini adalah sebuah inovasi baru dari angklung konvensional yang diciptakan oleh Kang Yayan, yang merupakan anak keenam dari Abah Ujo. Angklung toel ini merupakan sebuah karya dari riset yang dilakukannya sejak 2008 di Yordania. Perbedaan angklung toel dan angklung yang selama ini dikenal masyarakat terletak pada penempatannya. Kemudian yang terakhir adalah angklung sarinande, yaitu istilah untuk angklung padaeng yang hanya memakai nada bulat saja tanpa nada kromatis dengan nada landasan C. Unit kecil angklung sarinande telah tersedia isinya 8 angklung dari nada do sampai nada do tinggi. Sementara sarinade plus telah tersedia isinya 13 angklung dari nada sol rendah sampai nada mi tinggi. Dan selanjutnya ada bahan baku, yaitu ada 4 bahan dasar dalam pembuatan angklung. Contohnya seperti berikut: bambu hitam, bambu gombong, bambu ater, dan bambu hapus. Kemudian kita lanjut ke target market. Nah, di sini target marketnya siapa aja sih? Nah, dimulai dari pecinta angklung, kemudian remaja, lalu lanjut ke orang dewasa. Selanjutnya kita lanjut dengan estimasi harga. Nah,
angklung itu harganya itu tergantung dalam bahan, kualitas, dan seberapa banyak nadanya. Jadi beberapa angklung itu harganya mulai dari puluhan ribu sampai jutaan rupiah. Baik, sekian dari presentasi kami mengenai tentang angklung. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.